Bagaimana caranya membantu anak untuk channel emotion? Kalau dibilang nggak boleh nangis, kedepannya ditahan dan nggak sehat mental anaknya. Kalau dibilang boleh nangis, sedikit-sedikit hal kecil aja ditangisin. Tufara, act and play. Dari kecil, anak-anak tuh sebaiknya udah langsung diajarin. Memang benar kalau misalkan dari kecil kayak nggak boleh nangis. Karena zaman dulu, zaman kita berdua anak-anak tuh, orang tua tuh selalu bilangin, udahlah nggak usah ditangisin, udah nggak apa-apa nggak usah nangis gitu. Tapi sebenarnya yang dibutuhkan anak itu adalah validasi bahwa apa yang dia rasakan saat anak itu berbenturan dengan suatu hal sampai anak itu nangis, yang kita perlu lakukan sebagai orang tua adalah yang pertama kita validasi, iya ya kamu sedih ya, dan tanyakan kenapa sih dia nangis, apakah itu sesuatu hal yang sakit secara fisik atau sebenarnya bukan secara fisik gitu, tapi secara perasaan dan emosinya dia, yang mana anak masih kecil itu tuh bisa dibilang 5 tahun ke bawah, mereka masih nggak mengerti banyak hal ya, apalagi anak-anak sekitar umur 2 tahun, mereka nggak ngerti bedanya nangis sedih, kecewa, atau merasa ditinggalkan, atau merasa di-abandon gitu, mereka nggak ngerti. Jadi kalau misalkan kita sebagai parents itu coba tanya kenapa dan kita gali lagi, misalkan anak parents tiba-tiba pulang dari sekolahnya terus tiba-tiba dia nangis langsung. Nah yang perlu dilakukan adalah tanya dulu, kenapa kamu nangis? Apa ada sesuatu yang sakit di badan kamu? Dan jangan kita langsung, kenapa sih kok nangis? Pulang-pulang sekolah nangis. Kita jangan sampai sebagai orang tua tuh membuat anak-anak tuh merasa terpojokan dan mereka merasa kayak, aduh jangan sampai deh nangis di depan orang tua gitu. Sehingga memang benar nantinya anak ini akan tumbuh memiliki mental yang gak sehat. Kenapa? Karena secara alam bawah sadar mereka itu melatih diri mereka sendiri untuk gak boleh nangis, gak boleh sampai nangis. Sedangkan saat memang mereka butuh untuk meluapkan emosi itu, mereka nangis, mereka akhirnya menekan dengan sedemikian rupa sehingga saat sesuatu yang terjadi itu masuk hal secara emosi di otak mereka dan mereka tahan, gak ada outputnya, itu akan merusak kerja otak mereka dan itu memang membuat akhirnya mental mereka waktu mereka dewasa itu akan terdampak secara negatif. Dan kalau misalkan memang anak ini dibilangin, oke, boleh nangis, dan tiba-tiba sedikit-sedikit nangis seperti yang tadi dipertanyakan itu, sebaiknya kita melihat dulu apakah memang benar itu hal yang kecil atau sebenarnya itu hal yang kecilnya menurut kita, tapi itu besar menurut anak. Contohnya, dia punya boneka kesayangannya dia, terus tiba-tiba ada temannya main ke rumah, terus rebut boneka itu, dan boneka itu misalkan jadinya kotor atau jadinya rusak, terus tiba-tiba dia nangis dan nangisnya tuh bener-bener sampai yang meluap-luap. Terus kita pikir, ya kan cuma boneka, tapi buat anak kita itu tuh adalah harta terbesarnya dia gitu saat itu. Mungkin kalau dibandingkan dengan kita, misalkan apa sih, handphone kita atau apapun yang menurut kita juga berharga, mobil gitu ya, terus rusak, terus jadi istilahnya cacat gitu. Itu yang ada di pikiran mereka itu seperti dunia runtuh rasanya. Jadi kita harus melihat dari posisi, dari point of view anak kita juga. Kita kalau nahan kencing, nahan buang air besar, ditahan kelamaan, dipendam terus kan, lama-lama jadi penyakit, kata dokter kan. Entah itu jadi batu ginjal atau jadi sembelit, sama dengan yang non-fisik ya, mental. Yang ditahan-tahan pasti akan ada akibatnya. Dan waktu keluar, entah itu akan jadi satu emosi yang meluap yang tidak terkendali, atau bisa jadi bom waktu juga. Kesedihan yang ditahan-tahan, rasa sakit di pikiran ataupun di hati yang ditahan-tahan yang tidak bisa diluapkan dengan mungkin gak cuma nangis ya, rasa sedih, marah, kecewa akan menjadi sesuatu yang negatif ke depannya. Jadi sejak kecil yang paling mudah dilakukan ke anak adalah validasi. Perasaannya iya, kamu sedih, iya,
Mungkin menurut opa oma itu nggak penting ya. Iya, kamu pengen ketemu ya sama temen kamu ya, tapi tiba-tiba hujan ya. Terus kamu nggak jadi ya, batal. Padahal kamu udah kepengen ya. Ya meskipun besok atau lusa bisa, tapi kan kamu sudah berharap, kamu sudah punya ekspektasi hari ini dan tiba-tiba nggak jadi. Ya wajar, kamu kecewa, kamu sedih. Gak apa-apa kalau mau nangis. Dan apa yang anak ini anggap sebagai satu hal negatif kan belum tentu dianggap sama orang lain hal negatif. Kayak ya waktu kita udah mulai gede kan, hah, lu ditolak aja kok nangis sih? Kan lu cowok, ya tinggal cari cewek lain lagi. Tapi nggak semudah itu kan. Atau lu diputusin aja kok nangisnya sampai kayak gitu sih? Sampai nggak bisa makan, nggak mau keluar kamar 3 hari 3 malam. Ya sekali lagi, karena kesedihan setiap orang dan bagaimana setiap orang handle kesedihan, kekecewaan itu kan beda-beda. Apa yang buat kita berarti belum tentu buat orang lain berarti, dan apa yang buat orang lain berharga belum tentu buat kita berharga juga. Nah, mungkin kita juga bisa kasih contoh ya, waktu anak kita tuh, memang kebetulan anak kita berdua tuh jarang banget nangis. Justru kami berdua berusaha untuk ingetin bahwa it's okay buat nangis, karena itu nggak mengurangi rasa sayang papa mama ke kamu saat kamu nangis, nggak mengurangi rasa bangga papa mama sama kamu saat kamu nangis gitu. Justru nggak apa-apa kalau ada sesuatu yang memang menyakitkan secara perasaan atau secara fisik, nangis aja nggak apa-apa gitu. Karena seringkali yang anak kami terima karena memang dia jarang nangis, dia tuh sering dibilang hebat. Oh hebat ya, misalkan contohnya divaksin nggak nangis, disuntik cek darah, ambil darah nggak nangis, diinfus nggak nangis. Nggak cuman keluarga besar, tapi orang-orang lain di luar sana, suster-suster, dokter, oh anaknya pinter ya, anaknya hebat ya gitu. Iya kuat. Tapi yang kita selalu bilangin ke dia adalah dia nangis atau enggak itu enggak ada hubungannya dengan rasa sayang kita ke dia dan rasa bangga kita ke dia gitu. Karena dia harus memang tahu bahwa saat dia perlu nangis, ya nggak apa-apa nangis. Papa mama ada di sini untuk kamu gitu. Pernah dia nangis, dia malah nolak kita ya. Dia nangis sendiri gitu. Tapi dia nggak mau, kita peluk juga nggak mau. Terus akhirnya yang kami berdua bilang ke dia adalah, ya udah, suami saya bilang ke anak kami, udah ya, kalau misalkan kamu mau papa mama di luar nggak apa-apa, di luar kamar. Tapi kamu harus tahu ya, misalkan kamu butuh, papa mama ada di sini nih, berdiri di depan pintu kamar kamu. Saat kamu siap, mau ketemu, mau dipeluk, papa mama ada di sini buat kamu. Dan saat dia buka kamar, benar kita ada di situ untuk dia dan kita siap untuk peluk dia. Dan makin bertambahnya usia, dia jadinya benar-benar mengerti mana hal yang dia butuh nangis dan it's okay buat nangis, sama mana hal yang buat dia enggak deh, nggak perlu nangis. Dan dia akhirnya tahu gitu untuk bisa membedakan itu semua. Untuk jangka panjang ke depannya, perlu anak dibekali dengan kata-kata emosi yang mewakili perasaannya. Jadi kalau dia belum tahu kata itu apa sih rasanya takut, apa rasanya kecewa, rasanya sedih, kenapa sedih, atau terharu ya? Ya terharu, happy. Dia akan bingung kenapa nangis dan dia akan susah untuk menjodohkan antara perasaannya dan label. Tapi dengan dia semakin kenal banyak kosakata tentang emosi, dia akan lebih mudah mengekspresikan seperti, iya aku kecewa karena aku udah siap-siap mau pergi, udah pakai sepatu, mama ditelepon, ternyata teman aku diare, jadi nggak jadi main. Aku sedih, tapi aku kan juga nggak mau dia diare. Ya nggak apa-apa gitu, sedihnya karena nggak jadi main dan temennya juga sakit. Jadi ada rasa sedih, ada rasa kecewa, dan juga ada empati bercampur jadi satu. Dan kalau dia bisa belajar untuk menjodohkan, oh empati itu kalau temen aku sakit dan aku juga, aduh kok ngerasa nggak enak juga ya. Kecewa tuh kalau aku ada ekspektasi, udah looking forward nih 3 hari sebelumnya, 2 hari sebelumnya, sehari sebelumnya, beberapa jam sebelumnya, tiba-tiba batal. Aku kecewa, aku boleh nangis. Justru dengan dia terbiasa meluapkan perasaannya, maka hal-hal kecil yang terjadi ke rumah makan, kentang gorengnya habis, dia akan lebih mudah untuk, oh ya udah aku kecewa, dan kita tawarkan solusinya, dia akan lebih mudah menangani itu daripada kita minta dia untuk tahan-tahan,
Nanti suatu saat hal kecil yang bisa jadi triggernya malah perasaannya meluap. Sama itu juga ya, kita kasih tahu ya, kalau emang dia lagi emosi, misalkan ada sesuatu yang dia bisa pegang, dia bisa peluk kayak bonekanya dia. Karena kita aja kalau misalkan kita lagi kesel banget, ada sesuatu tuh yang kita pengen keluarin gitu dari dalam kita. Entah itu berteriak, entah itu nangis, atau secara fisik ya. Secara fisik kita tuh butuh sesuatu yang kita bisa keluarkan. Contohnya misalkan kita olahraga atau apa. Tapi kalau anak-anak itu kita ada kasih dia boneka, dia bisa peluk boneka itu, dia bisa squeeze boneka itu. Jadi itu yang dia tahu bahwa it's okay ada sesuatu yang rasanya pengen keluar, tapi dia nggak menyakiti orang lain ataupun dia nggak menyakiti barang-barang yang ada di sekelilingnya dia dan dirinya dia sendiri. Jadi dia benar-benar tahu bahwa oke, gimana nih cara ngeluarinnya, cara kontrolnya itu ke sesuatu yang memang nggak melukai siapa-siapa dan apa-apa yang ada di sekitar dia, termasuk dirinya sendiri. Segala sesuatu yang keluar dari badan kita akan membuat kita lebih lega. Mau itu kencing, buang air besar, ataupun muntah, ataupun berkeringat. Itu kalau fisik. Nah, apalagi emosi. Waktu kita bisa ngajarin anak mengeluarkan emosinya dia, terutama saat meluap, maka akan membuat batinnya dia dan pikirannya dia lebih baik. Nah, ajarkan pada anak-anak kita sedini mungkin label atau kosakata yang sesuai dengan perasaannya, yang mewakili perasaannya, dan juga bagaimana meluapkan, mengungkapkan emosinya dengan sehat. Salah satu tip dari kami punya bantal kecil untuk anak kami pegang dan press kuat-kuat saat emosinya dia meluap. Membantu banyak hal, bisa juga mungkin boneka atau guling bantal kecil seperti itu. Oke, parents, semoga itu membantu kalian semua. See you next time. Bye.